Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man amana bihi wa taba'ahu wa wala. Thumma amma ba'd, faqad qala muallifu hadhal kitab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarihi wa anarana bi anwarihi wa afadha alaina min barakatihi wa nafahatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-qadi al-faqihu wal-allamatu al-failasufu al-mu'arrikhu Abdurrahmani ibnu Muhammad ibn Khaldun Ustadzu ilmi al-ijtima' berkata, seorang qadi, seorang hakim yang juga pakar fikih, sangat alim, ahli filsafat, pakar sejarah, bernama Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Khaldun. Beliau diberi gelar Ustadzu ilmil ijtima', guru besar ilmu sosiologi. Bahkan kalau kita membaca buku-buku sosiologi yang dikaji di berbagai perguruan tinggi, maka Ibnu Khaldun disebut sebagai bapak sosiologi muslim. Beliau lahir pada tahun 732 Hijriah, wafat tahun 808 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Beliau berkata fi muqaddimatihi, di dalam muqaddimahnya. Jadi Ibnu Khaldun itu menulis kitab tentang ilmu sosial, menulis kitab tentang sosiologi. Muqaddimahnya itu tidak kurang dari 500 halaman. Sehingga muqaddimahnya ini dijadikan satu kitab yang di kemudian hari dikenal dengan Muqaddimah Ibni Khaldun. Itu lebih dari 500 halaman muqaddimahnya. Tepatnya pada halaman 279. Ibnu Khaldun berkata, innar rihlata fi talabil ulum wa liqa'il masyakhah mazidu kamalin fit ta'lim. Innar rihlata, sesungguhnya perjalanan meninggalkan kampung halaman, fi thalabil ulumi, dalam rangka mencari berbagai ilmu pengetahuan, waliqa'il masyakhati, dan berjumpa dengan para syekh. Mazidu kamalin, merupakan kesempurnaan plus fit ta'limi, dalam belajar mengajar.
KBM atau kegiatan belajar mengajar itu akan memiliki kesempurnaan plus ketika tidak hanya di daerah sendiri, di kampung sendiri, tapi pergi ke daerah-daerah lain, tempat-tempat lain. Akan menjadi sempurna yang memiliki nilai tambah ketika tidak hanya pada seorang guru, tapi kepada banyak guru. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun kemudian menjelaskan apa sebabnya, apa pasalnya. Wasababu fi dzalik, penyebabnya itu semua, annal basyara, sesungguhnya manusia, ya'khuduna, mereka mengambil, ma'arifahum, pengetahuan-pengetahuan mereka, pengetahuan-pengetahuan para syekh, wa akhlaqahum, dan akhlak-akhlak para syekh, wa ma yatahallawna bih minal madzahibi wal fadail, wa ma, dan pilihan-pilihan, keutamaan-keutamaan, yatahallawna bih, yang mereka menghiasi diri dengan itu. Ma ini isinya madzahib, pilihan-pilihan, wal fadail, dan keutamaan-keutamaan. Tarotan ilman wa ta'liman wa liqa'an, kadang mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan metode mengajar, di samping tentunya juga berjumpa dengan ulama yang perjumpaan itu membawa banyak berkah. Watarotan muhakatan wa talqinan bil mubasyarah, dan kadang itu meniru, menyerupai, dan mendapat pengajaran langsung. Mubasyarah itu langsung. Illa anna husulal malakati 'anil mubasyarati wat talqin asyaddu istihkaman wa aqwa rusukhan. Illa anna husulal malakati, hanya saja terbangunnya malakah. Malakah itu apa? Sifat yang menancap di dalam hati. Melalui pengajaran langsung itu jauh lebih kokoh, jauh lebih menancap, jauh lebih berkesan, jauh lebih kuat. Fa'ala qadri kathrati syuyukhi, maka sesuai dengan kadar banyaknya guru, yakunu husulul malakat, terbangunlah banyaknya malakah, warusuhuha, dan menancapnya malakah, watafattuhuha, dan terbukanya malakah. Kadang ada orang sebetulnya punya potensi, tapi dia tidak bisa menggali potensi itu. Maka di sini kita perlu orang lain yang membuka potensi itu. Oke. Ibnu Khaldun, guru besar, bahkan bapak sosiologi Islam, di dalam muqaddimahnya yang sangat
masyhur beliau mengatakan bahwa meninggalkan kampung halaman untuk mencari berbagai ilmu pengetahuan, berjumpa dengan banyak guru adalah kesempurnaan plus dalam pencarian ilmu, dalam pengembaraan ilmu. Apa sebabnya? Apa pasalnya? Karena manusia mendapatkan pengetahuan, mendapatkan akhlak, mendapatkan keutamaan, pilihan para guru baik melalui perjumpaan atau melalui pengajaran langsung. Jadi ketika kita berjumpa dengan seorang alim, maka kita bisa mendapatkan banyak hal. Mulai dari ilmunya, keberkahannya, keteladanannya, akhlak perilakunya, kemudian cara berfikirnya, kebijakannya. Lebih-lebih apabila kita sampai mendapatkan pengajaran langsung darinya. Ilmu itu bisa didapat sekalipun kita tidak berjumpa, apalagi di zaman sekarang, di mana kita bisa mendapatkan informasi termasuk pengetahuan melalui media sosial. Ibnu Khaldun tidak menafikan hal itu. Kita bisa mendapatkan ilmu seseorang tanpa harus kita berjumpa dengannya, tanpa kita harus duduk bersimpuh di majelisnya. Melalui apa? Membaca kitab karangannya. Melalui apa? Mendengar dari muridnya. Tapi ketahuilah, kata Ibnu Khaldun, husulul malakati anil mubasyarati wat talqin asyaddu istihkaman wa aqwa rusukhan. Ilmu yang didapat melalui perjumpaan langsung, pengetahuan yang diperoleh melalui hadir langsung di majelis, itu bukan sekedar ilmu dan pengetahuan, tapi akan membentuk malakah. Dan malakah yang terbentuk melalui perjumpaan dan pengajaran langsung itu jauh lebih kuat, jauh lebih mengakar daripada malakah yang terbangun tidak melalui perjumpaan langsung dan pengajaran yang langsung. Maka semakin banyak kita berjumpa dengan guru, semakin banyak kita mengaji kepada banyak guru, maka semakin banyak pula dan semakin kuat pula malakah yang terbentuk di dalam diri kita. Semakin banyak dan semakin terbuka malakah yang ada dalam diri kita.
Wal istilahatu aidan fi ta'limil ulum mukhallitatun 'alal muta'allim hatta laqad yadhunnu katsirun minhum annaha juz'un minal ilm wa la yadfa'u anhu dzalik illa mubasyaratuhu li ikhtilafit turuqi fiha minal muallimin. Ditambah lagi istilah-istilah dalam mengajarkan ilmu itu sangat banyak, sangat beragam, sangat bervariasi, sehingga ini bisa membuat murid, bisa menjadikan orang yang belajar itu bingung, rancu. Saking banyaknya istilah-istilah dalam pengajaran ilmu sampai tidak sedikit orang yang menganggap bahwa itu merupakan bagian dari ilmu, sehingga mesti dipelajari secara tersendiri. Kerancuan itu hanya bisa ditolak ketika kita belajar langsung. Kepada banyak orang yang memiliki istilah sendiri-sendiri. Ketika kita belajar langsung pada orang yang memiliki metode pengajaran yang berbeda-beda. Dari sini kemudian kita akan mendapatkan setidaknya satu metode yang paling efektif yang bisa kita terapkan. Lebih dari itu, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk menciptakan metode baru dari sekian banyak metode. Faliqa'u ahlil ulum wa ta'addudul masyayikh yufiduhu tamyizal istilahat bima yarahu min ikhtilafi turuqihim fiha fayujarridul ilma anha wa ya'lamu anha anha'u ta'limin wa turuqu tawsilin wa tanhadu quwahu ila rusukhi wal istihkami fil malakat wa yusahhihu ma'arifahu wa yumayyizuha an siwaha ma'a taqwiyati malakatihi bil mubasyarati wat talqin wa kathratihima minal masyakhati inda ta'addudihim wa tanawwu'ihim wa hadha liman yassarallahu alaihi turuqal ilmi wal hidayah. Maka berjumpa dengan para ahli ilmu, banyaknya guru yang dimiliki itu akan memberikan faedah murid untuk bisa membedakan berbagai macam istilah. Dari perbedaan cara dan metode penyampaian guru-guru tersebut. Sehingga murid ini akhirnya bisa memetakan mana yang istilah, mana yang betul-betul ilmu. Mana yang hanya istilah saja. Dan dia mengerti bahwa itu hanya kisi-kisi pengajaran, metode-metode penyampaian. Sehingga dengan itu kekuatan dia semakin melekat. Malakah dia semakin kokoh. Dan dia bisa mentasheh. Dia bisa mengkoreksi
Dia bisa membedakan karena terbangun banyak malakah. Dan sekali lagi, kekuatan malakah ini lebih dahsyat ketika didapat melalui perjumpaan dan pengajaran langsung. Namun tentunya ini hanya akan mudah dijalankan oleh orang-orang yang memang Allah mudahkan kepadanya jalan mendapatkan ilmu dan hidayah. Pun intinya semakin banyak guru, maka bukan hanya semakin banyak pengetahuan, tapi semakin banyak pengalaman. Semakin banyak istilah, semakin banyak metode yang dia dapatkan. Ketika itu melalui perjumpaan dan pengajaran langsung, maka akan lebih kuat memberikan kesan di dalam hati, akan lebih kokoh, lebih menancap daripada tanpa melalui perjumpaan dan pengajaran langsung. Belum lagi bicara bobot. Orang yang mendapatkan sesuatu melalui apa yang dia baca atau dia dengar dengan tidak langsung, melalui media sosial, melalui buku-buku bacaan, dengan orang yang memang mengkaji buku itu, mempelajari kitab itu langsung dengan seorang guru, itu kesannya lebih kuat, bahkan bobotnya lebih dahsyat. Ketika disampaikan ulang, lebih pede. Ngaji langsung, farrihlatu la budda minha fi talabil ilm. Karena itu pergi meninggalkan kampung halaman sebuah keharusan dalam mencari ilmu. Untuk apa? Liktisabil fawaidi wal kamal, untuk mendapatkan berbagai faedah dan kesempurnaan. Melalui apa? Biliqa'il masyayikh wa mubasyaratir rijal, melalui berjumpa dengan banyak syekh dan banyak tokoh. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk pada orang yang dia kehendaki pada jalan yang lurus. Intaha, selesai apa yang disampaikan Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya. Wa ma ajmala qaula syairi al-alimi ar-rahali alladhi tawal bilada wal arda hatta tawathu. Abi Ishaq Al-Ghazi Ibrahim ibn Uthman Al-Maulud bi Ghazzata. Ghazzah itu Gaza min biladi Filastin, ama ihda wa arba'in wa arba'imi'ah, wal mutawaffa ma baina Marwa wa Balkha min biladi Khurasan, wa nuqila ila Balkha wa dufina biha sanata arba' wa ishrin wa khamsimi'ah rahimahullahu ta'ala wa akrama mathwah. Ma ajmala qawlahu fil haddi ala rihlati wa titwaf,
boleh dibaca titwaf, boleh dibaca tatwaf, boleh tikrar, boleh takrar. Wa fadlir rahili 'anil ardi allati tujhalu aw tadi'u fiha al-akabir wal asyraf. La ta'jabanna liman aghnahu an adabi jahlun fa innal 'ama yughni 'anis suruji akhfaka mukthuka fi ardin nasya'ta biha walaysa yu'rafu qadrud durri fil lujaji. La ta'jabanna liman aghnahu an adabi jahlun fa innal 'ama yughni 'anis suruji akhfaka mukthuka fi ardin nasya'ta biha wa laysa yu'rafu qadrud durri fil lujaji innal basita ladaihi yubsatul amalu mustafngilun fangilun mustafngilun fangilu. Allah, betapa indahnya pernyataan seorang penyair yang alim, yang banyak melakukan perjalanan, yang melipat berbagai tempat, bahkan melipat bumi sampai dia sendiri dilipat oleh bumi. Maksudnya apa? Dia wafat dalam pengembaraannya, dalam perjalanannya. Siapa beliau? Abi Ishaq Al-Ghazi, yang memiliki nama asli Ibrahim ibn Uthman. Lahir di Gaza, Palestina tahun 441 Hijriah, wafat di daerah yang ada di antara Marwa dan Balkh, yaitu di daerah Khurasan. Wafat di situ, kemudian jenazahnya dipindah ke Balkh dan dimakamkan di Balkh pada tahun 524 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala wa akrama mathwah. Ma ajmala qawlah, aduhai betapa indah pernyataannya, fil haddi dalam mendorong, memotivasi, ala rihlati untuk meninggalkan kampung halaman, watitwafi dan mengelilingi berbagai daerah, mengelilingi berbagai tempat. Wa fadlir rahili dan keutamaan meninggalkan tempat yang di tempat itu orang-orang besar, orang-orang mulia tidak dikenal dan diabaikan, tersia-sia. Jadi ada loh dari sejak zaman dulu tempat di mana orang-orang yang hidup di sekitar tempat itu tidak bisa menghargai orang berilmu, orang mulia, orang besar. Maka tinggalkan tempat yang seperti itu. Gak ada artinya. Apa pernyataan beliau? La ta'jabanna liman aghnahu an adabi jahlun fa innal ama yughni anis suruji. Sungguh jangan kamu heran, sungguh jangan kamu heran pada orang yang kebodohannya membuat dia tidak memerlukan adab. Sungguh jangan terheran-heran pada orang yang kebodohannya membuat dia tidak memerlukan adab. Artinya apa? Jangan heran pada orang yang puas dengan kebodohannya. Sehingga dia tidak perlu belajar, dia tidak perlu mengaji, tidak perlu mencari
Karena kebodohan ini membuat dia kaya dari Adam. Artinya membuat dia kaya dari Adam. Kebodohan ini membuat dia tidak memerlukan Adam. Banyak orang yang puas dengan kebodohannya. Lebih parah lagi, ada orang-orang yang bangga dengan kebodohannya. Melihat orang-orang seperti itu, kamu tidak perlu heran. Kenapa? Fa innal ama yughni anis suruji, karena sesungguhnya kebutaan itu tidak memerlukan lampu. Masih anda wong picek di lampu cah. Paham li maksudnya? Loh. Akhfaka muksuka fi ardin nasya'ta biha. Tinggalmu, domisilimu, menempatmu di daerah yang kamu tumbuh di situ, itu membuat kamu tidak terlihat, membuat kamu tidak dikenal, membuat kamu tidak dipandang. Saya ulangi. Tinggalmu di tempat yang kamu lahir dan tumbuh di situ, itu menjadikan kamu samar, tidak dikenal, tidak dipandang, tidak dilihat. Kenapa? Walaisa yu'rafu qadrud durri fil lujaji. Karena kadar dan nilai mutiara itu tidak akan diketahui selama mutiara itu masih ada di dalamnya lautan. Paham dulu? Nilai dan berharganya emas tidak akan diketahui kalau masih ada di dalam tanah. Katon soten bakal ditokaken. Katon soten kapan dijukut digawa metu. Nembe katon loh mutiara. Wah ini mutiara bagus. Ini permata indah. Wah ini emas murni. Maka nilai dan keutamaan seseorang itu baru akan tampak kalau dia keluar dari tempatnya. Seperti dikeluarkannya emas dari dalam tanah, diambilnya mutiara dari dalamnya lautan. Digawa ning jabak nembe katon. Loh. Saat sudah mulai terlihat nembe tangga-tangga, lah wong esi kita kumone Kang Indra nglamarake kita tek tolak rugi gedon sekiyene. Wah, barang wis metu sing tempate nembe katon mencoronge, katon aurai. Paham durung? Lah ini kan dorongan untuk kita berani mengambil sikap tinggalkan tempat, tinggalkan daerah kita, tinggalkan kampung halaman kita. Paham tidak? Antaqilu ba'da hadza ila ma jaa fi hadzal janib anil ulama'i tabi'in wa man ba'dahum min a'immatil muslimin fa astaghilluhu bima jaa anit tabi'iyil jalilil abidil faqih masruqin bih al ajda' al hamadani al yamani al kufi al mutawaffa sanata thalathin wa sittin rahimahullahu ta'ala. Sahaba Abdullah ibn Mas'udin walladhi qala fihi Sya'bi ma ra'aitu atlaba lil ilmi minhu. Haka al-Hafidh Ibnu Abdil Bar fi Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlih anna Masruqan rahala fi harfin ay min ajli kalimatin wahidah. Allah. Wa anna Aba Sa'idin la'allahu al-Hasan al-Basri rahala fi harfin aidan. Allah karim. Setelah
mengisahkan tentang ghirah dan semangat sebagian sahabat dalam mencari ilmu. Sampai meninggalkan kampung halamannya, sampai menempuh perjalanan yang amat sangat jauh. Antakilu ba'da hadza, setelah ini saya berpindah, beralih ila ma jaa fi hadzal janib, pada kisah yang masih tentang semangat mencari ilmu. Berani mengambil sikap meninggalkan kampung halaman demi ilmu. Yang kisah ini datangnya dari para ulama tabi'in dan ulama-ulama, imam-imam setelah era tabi'in, setelah generasi tabi'in. Fa'astahillu yakni fa'abtadi, maka baro'atul istihlal, ya kan, yaitu bade' di muqaddimah, ya, yang menunjukkan pada tema utama. Jadi ungkapan yang ada di bagian permulaan kitab yang mengisyaratkan pada tema utama yang nanti akan dibahas, itu disebut bade' baro'atul istilah. Maka fa'astahillu, maka aku akan memulai bima ja'a, dengan kisah yang datangnya dari seorang tabi'in yang agung, ahli ibadah, pakar fikih, bernama Masruq bih al-Ajda' al-Hamadani al-Yamani al-Kufi. Beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Beliau adalah murid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Imam Sya'bi, seorang tabi'in yang juga murid dari Abdullah ibn Abbas, tapi juga berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Tapi beliau lebih banyak istifadah kepada Abdullah ibn Abbas. Imam Sya'bi mengomentari sosok Masruq bih al-Ajda' al-Hamadani. Apa kata Imam Sya'bi? Ma ra'aitu atlaba lil ilmi minhu. Saya belum pernah melihat ada santri yang semangatnya mencari ilmu melebihi dia. Jadi urusan mencari ilmu itu dia adalah orang yang paling semangat, paling gigih, paling getol. Saya belum pernah melihat orang yang lebih gigih, lebih getol mencari ilmu melebihi Masruq al-Ajda'. Allah. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, juz 1 halaman 94, beliau menceritakan bahwa Masruq al-Ajda' al-Hamadani itu beliau sampai pergi melakukan perjalanan demi untuk satu huruf. Maksudnya demi untuk satu kalimat. Sebutlah, beliau mungkin mendengar atau membaca satu kalimat yang beliau tidak paham maknanya. Sudah dicari di berbagai kamus. Ya. Nah, sebutnya belum ada kamus juga. Karena kamus pertama ditulis itu namanya Qamus Al-Ain. Itu ditulis oleh Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Jadi era tabi'in belum ada kamus. Kemudian beliau mendengar di tempat nan jauh di sana ada seorang alim yang tahu makna kalimat itu. Maka demi satu kalimat, Allah karim, beliau rela melakukan perjalanan demi satu kalimat. Kilma wahidah, wala kitab wahid, wala fasal wahid, wala bab wahid. Allah karim.
Ini orang betul-betul bukan cuma semangat tapi menghargai ilmu. Dan kita yang butuh, kita yang memerlukan, kita yang datang. Kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Wa anna Aba Sa'id la'allahu al-Hasan al-Basri rahala fi harfin aidan. Masih diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi Fadli, di samping Masruq bih al-Ajda' al-Hamadani, kata Ibnu Abdul Bar, sesungguhnya Abu Sa'id. Bisa jadi yang dimaksud Abu Sa'id itu adalah Imam Hasan al-Basri. Beliau juga sama, demi satu huruf, demi satu kalimat, beliau sampai rela melakukan perjalanan. Naqif huna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.